Halo teman-teman, selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki topik pembahasan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Gracia Sihombing dengan nomor induk mahasiswa 213304010265 dan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Saya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Prima Indonesia semester genap tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, sekian dari perkenalan saya tadi, saatnya kita memasuki topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Hari ini kita akan membahas topik yang kedua yang berjudul metodologi pengembangan sistem informasi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari mulai pengertian, tahapan, teknik hingga bagan. Pertama akan saya bahas tentang pengertian metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem akuntansi adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Yang kedua, akan membahas tahapan pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem. Tahapan analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahapan yaitu 1. Analisis pendahuluan. Analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Kedua, penyusunan usulan pelaksanaan. Analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari lingkungannya pengembangan sistem akuntansi. Kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. 3. Pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah-langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem. Yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang ini. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama atau jurnal. Yang keempat, mempelajari catatan terakhir atau buku besar dan buku pembantu. Yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi yang pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. 2. Daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. 3. Suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. 4. Suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan
sistem akuntansi yang baru. 6. Rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. 2. Desain sistem. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. 6. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang ketiga, implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahapan implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Yang ketiga, tentang teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram dan tahap, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram, dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Kita akan membahas yang keempat, bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain sebagai berikut. Ada proses aliran, penghubung, tempat penyimpanan data atau arsip, sumber data atau tujuan data, dan masukan atau keluaran. Simbolnya dapat kita lihat dari gambar berikut. Yang kelima, kita akan membahas tentang bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain dapat kita lihat dari gambar di samping. Yang pertama, dokumen. Untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contoh, faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial atau bukti transaksi, bukti kas keluar atau masuk, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, dokumen dan tembusan. Untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya, nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Selanjutnya, ada berbagai dokumen. Untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Catatan. Untuk menggambarkan catatan transaksi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir, contoh, jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Penghubung pada halaman yang sama. Untuk menggambarkan bagan alir arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan.
akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Selanjutnya ada penghubung pada halaman yang berbeda. Jika menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait suatu bagan dengan bagan lainnya. Selanjutnya ada kegiatan manual. Untuk menggambarkan kegiatan manual, contohnya menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Selanjutnya ada keterangan dan komentar. Memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Selanjutnya ada arsip sementara. Untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara, artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol A atau menurut abjad, N menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Selanjutnya ada arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam suatu sistem. Selanjutnya ada online computer process. Menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online, nama program ditulis dengan simbol. Yang selanjutnya ada keying atau typing verifying, menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Selanjutnya ada pita magnetik, menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik, nama arsip ditulis di dalam simbol. Selanjutnya ada online storage, menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Selanjutnya ada keputusan, menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang ditulis di dalam simbol. Garis alir, menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan, untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan dua garis tersebut. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Yang selanjutnya, pertemuan garis alir. Digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Yang selanjutnya ada mulai atau berakhir, untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Selanjutnya ada masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Selanjutnya ada keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan air. Contoh gambar bagannya atau simbolnya dapat kita lihat di gambar berikutnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata dari tutur bahasa, perkataan, dan penjelasan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.